Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh utawi berfirman wonten ing Al-Qur'an, dawuh Gusti Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wa hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap perjumpaan denganku Allah, wa radu bil hayatid dunya, dan dia itu ridho dengan kehidupan dunia. Watma'annu bihalan, merasa nyaman, tentram dengan al-hayatid dunya. Wahum an ayatina ghafilun, dan orang-orang itu dari ayat-ayatiku lalai, melupakan. Akhirnya ayat niki dawuh Gusti Allah, ulaika ma'wahumun nar. Mereka orang-orang itulah yang tempat terakhirnya itu an-nar, neraka. Sebab apa? Bima kanu yaksibun, sebab perbuatan mereka sendiri. Hadirin pemirsa yang dihormati Allah, orang-orang yang hasil akhirnya mendapat siksa, tempatnya an-nar, nerakanya Allah itu, satu, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, yaitu orang-orang yang tidak mengharap perjumpaan denganku Allah. Ini tingkatan yang paling sering dilakukan oleh kebanyakan manusia. Orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah itu sebanding dengan kemakrifatannya kepada Allah. Kenapa orang-orang kok tidak terbersit kepinginan bertemu dengan Allah? Sebab dia tidak makrifat kepada Allah. Dia tidak mengenal Tuhannya. Makanya pramila hadirin yang dirahmati Allah, penyebab pertama ini. Jadi ketika manusia itu berpikir dari mana dia berasal, ketika dia itu berangan-angan semua nikmat yang dia rasakan itu dari mana, pasti suatu saat ada jalan untuk kemakrifatan kepada Allah yang paling dasar. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam dawuhaken, basicnya nikmat itu ada dua. Satu, nikmatul ijad, jadi nikmat diwujudkan oleh Allah. Asalnya kita semua itu enggak ada. Seandainya saya lahir tahun 1975, 1974 belum ada. Kita semua asalnya enggak ada. Terus siapa yang mewujudkan? Siapa yang mengadakan? Siapa yang menciptakan? Nah ini. Pasti kalau orang yang mau berpikir ke situ, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, wa mutawayyal imdad. Dan oleh Allah itu diciptakan, disediakan untuk kita itu semua fasilitas kehidupan. Kita ada panca indera, ada mata, ada tangan, ada kaki. Siapa yang memberi fasilitas itu untuk kehidupan kita? Jawabannya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila, makanya orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan Allah berarti dia itu tidak kenal dengan Tuhan.
Ada kaul man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhannya. Artinya, ketika dia itu mengenal dirinya, pasti ada yang menciptakan. Bahwa dirinya itu ada yang menciptakan. Yang kedua, tidak diciptakan tok sama Allah. Diberikan fasilitas yang selalu disediakan. Mutawali al-imthan. Pramila hal ini yang melayangkan ketika orang semakin kuat kema'rifatannya kepada Allah, dia semakin kenal dengan Allah. Akhirnya dia akan tahu kedudukan Allah, kedudukan kita. Man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika dia mengenal dirinya, ternyata kita itu makhluk, ada yang menciptakan al-khaliq. Ternyata kita semuanya ini yang kita nikmati, yang kita punya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, kemana kita akan kembali? Tidak lain, tidak bukan, kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu. Itu pengenalan diri. Nek cara tiang Jawa mbiyen sangkan paraning dumadi. Dumadi sangka ndi, terus kon nyang endi, arepe nyang endi. Kita itu berasal dari mana? Terus kita ciptakan itu untuk apa? Nah, kalau orang itu semakin tinggi, semakin dalam kemakrifatannya kepada Allah, selalu kepingin berharap bertemu dengan Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang memberikan kita sumber kehidupan dan semua fasilitas kehidupan. Tapi kalau orang yang tidak mengharap, berarti dia itu tidak kenal dengan Tuhannya, kurang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu di antara orang-orang penghuni neraka sebabnya ini. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Terus di ayat niku, waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Dan orang-orang yang ridho dengan kehidupan dunia dan merasa nyaman, watma'annu, tentram dia di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini sholat 10 menit, 15 menit tidak mau. Padahal dia itu bekerja 8 jam satu hari. Sama Allah diwajibkan dia itu sujud ruku 5 kali sehari. Sholat 5 waktu itu tidak mau. 10 menit, 15 menit. Yang kedua, salah satu sebabnya itu kecintaan dunia. Sebenarnya tahu kewajiban. Sebenarnya tahu peribadatan itu Allah tidak butuh kita. Semuanya kembali kepada kita. Tapi tidak mau dia. Sebab apa? Radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Kepada tingkatan yang basic, dia itu tidak percaya dengan akhirat. Dia itu tidak percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Terlena dengan kehidupan dunia, padahal disifati oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Mata'ul. Orang-orang seperti ini banyak sekali. Banyak sekali.
tujuan kehidupannya. Mek gur seneng-seneng dunya. Pramila hadirin kang kula mulyakaken, kita hidup di dunia oleh Allah disuruh mencari dunia. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Sebab apa kita hidup di dunia? Tapi orang-orang yang makrifat kepada Allah, dunia ini hanya sebagai sarana untuk kita ke akhirat. Artinya apa? Ketika kita bekerja di pagi hari, mengiktikadkan bahwa kerja kita itu ibadah. Sebab apa? Thalabul halal wajib. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga, anak istri, itu ibadah. Cuma dunia di tangan orang-orang yang beriman, yang iman kepada Allah, tidak melenakan dia, tidak membengkokkan dari tujuannya penciptaan untuk ibadah. Tapi kalau dunia di tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hanya untuk sarana senang-senang, hanya sarana untuk memuaskan nafsunya, hanya tafakhur wa takasur. Dunia untuk bangga-banggaan dan untuk akeh-akehan, dikumpul-kumpulkan untuk banyak-banyak. Tapi ketika orang-orang mukmin mencari dunia, tujuannya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menafikan dengan dunia sebab kita hidup di dunia. Tapi kalau orang-orang tujuan dunia dengan tujuan akhirat itu berbeda sama sekali. Orang-orang yang bertujuan akhirat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini seperti ladang kita untuk beramal. Sebab akhirat bisa kita raih dengan amal-amal dunia. Amal-amal kita di dunia ini. Pramila hadirin yang kula muliakan. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Yang ketiga, wahum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang itu dari ayat-ayatku, ayat-ayatnya Allah itu ghafilun, lalai lupa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak bisa mencapai Tuhannya illa bima syara'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat-ayat Allah itu yang dibawa junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita itu tidak bisa mencapai ma'rifatullah. Kita itu akan selalu terlena dengan kehidupan dunia ini selagi kita tidak ada perhatian kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya kitabullah wa sunnati rasulihi yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disifati karo Gusti Allah, orang-orang yang neraka besok tempat kembalinya diantaranya wahum an ayatina ghafilun, dan orang-orang itu melalaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk media LDNU Kecamatan Kandar. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.